Bapak-bapak, pernah nggak merasakan hal ini? Dulu, saat masih usia 30-40 tahun, tubuh rasanya cepat sekali merespon. Bangun tidur saja, kondisinya sudah siap tempur. Tapi belakangan, kok rasanya berbeda ya? Sudah distimulasi, sudah mencoba fokus, tapi tubuh seperti diam saja. Banyak pria menganggap ini hal biasa karena bertambah usia. Padahal tidak selalu. Justru banyak yang datang ke saya dan berkata, "Dok, sebenarnya saya ini kenapa? Apa karena sudah tua atau ada masalah kesehatan yang lebih serius?" Dan menariknya, hampir semua yang datang membawa keluhan ternyata tidak benar-benar mengetahui penyebab utamanya. Ada yang pikir karena lelah, ada yang kira karena hormon, ada yang pasrah. Padahal, tubuh Bapak sering memberi sinyal penting yang kalau dipahami sejak dini, bisa membuat kondisi ini membaik secara alami tanpa obat-obatan keras. Saya ingin ajak Bapak membayangkan sesuatu. Bagaimana jika ternyata respons tubuh bisa kembali lebih baik? Bagaimana jika kekuatan organ vital sebenarnya bisa dipulihkan dengan cara yang benar? Dan bagaimana jika penjelasan medisnya jauh lebih sederhana dari yang Bapak bayangkan? Di video ini, saya Dr. Indri akan membuka semuanya secara jujur, jelas, dan mudah dipahami. Kita bahas penyebab yang paling sering membuat Mr. P sulit merespon, lalu langkah-langkah aman dan alami yang sudah membantu banyak pasien lansia yang saya tangani. Siap mengetahui jawabannya? Mari kita mulai. Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini, aktifkan ikon lonceng untuk notifikasi informasi kesehatan terbaru, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Indri yang sudah berpengalaman dalam menangani gejala kesehatan ribuan lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuka rahasia yang bahkan membuat saya pribadi terkejut. Bapak-bapak, sebelum kita membahas cara mengembalikan kekuatan Mr. P secara alami, kita harus memahami satu hal mendasar. Mengapa organ vital pria tidak lagi seresponsif dulu? Banyak pasien lansia yang datang ke saya dengan keluhan yang mirip. Ada Pak Dharma dari Bandung, 62 tahun, yang berkata, "Dok, rasanya sekarang lama sekali merespon. Dulu gampang sekali. Saya pikir hanya karena lelah, tapi kok makin kesini makin sering terjadi." Atau Pak Rahmat, 58 tahun, yang awalnya mengira masalah itu karena faktor psikologis. Namun setelah diperiksa, penyebab utamanya justru ada pada kesehatan pembuluh darah. Inilah yang sering tidak disadari oleh banyak pria. Respons Mr. P sangat tergantung pada aliran darah. Bahkan berbagai lembaga kesehatan dunia, termasuk Mayo Clinic dan Cleveland Clinic, menegaskan bahwa sekitar 70% kasus penurunan kekuatan organ vital pria usia 50+ berasal dari masalah pembuluh darah, bukan dari usia semata. Saat pria muda, pembuluh darah masih lentur, elastis, dan lancar mengalirkan darah menuju area organ vital. Namun memasuki usia 50 hingga 70 tahun, perubahan alami mulai terjadi. 1. Pembuluh darah mulai mengeras atau menyempit. Proses yang disebut aterosklerosis ini sebenarnya normal seiring bertambahnya usia, tetapi dapat memburuk karena pola makan tinggi lemak, kurang gerak, kolesterol tinggi, atau stres. Ketika pembuluh darah yang menuju organ vital menyempit, aliran darah tidak bisa penuh seperti dulu.
Akibatnya, meski ada rangsangan, respons tubuh menjadi lambat dan tidak seoptimal sebelumnya. 2. Lapisan endotel melemah. Endotel adalah lapisan halus di dalam pembuluh darah yang berfungsi melebar menyempitkan pembuluh darah. Menurunnya fungsi endotel akan membuat sinyal pembukaan aliran darah melemah, seperti pintu yang hanya terbuka setengah. Sejumlah penelitian di Harvard Health menyebutkan bahwa fungsi endotel menurun signifikan mulai usia 50, terutama pada pria dengan gaya hidup kurang aktif. 3. Penurunan kadar nitrik oxide atau NO. NO adalah molekul penting yang membantu pembuluh darah menjadi rileks sehingga aliran darah meningkat. Saat NO menurun, aliran darah otomatis menjadi lebih lemot. Pria usia 40+ mulai mengalami penurunan produksi NO sekitar 10% setiap dekade. Jadi di usia 60-an, kapasitas tubuh memproduksi NO bisa turun hingga hampir separuh dari masa muda. 4. Tekanan darah, diabetes, dan kolesterol tinggi memperparah kondisi. Banyak pasien lansia yang datang menganggap masalah organ vital berdiri sendiri. Padahal, menurut WHO dan berbagai lembaga urologi internasional, kesehatan organ vital pria sangat berkaitan dengan kesehatan jantung dan metabolisme. Jika pembuluh darah ke jantung saja bisa bermasalah, pembuluh darah ke organ vital pun otomatis terpengaruh. Contoh nyata dari pasien saya pernah menangani Pak Herman, 67 tahun, yang saat pertama datang mengaku sudah tidak merespon selama hampir setahun. Ia malu, merasa gagal sebagai suami, dan sempat ingin menyerah. Setelah pemeriksaan, ternyata penyebab utamanya adalah gula darah tinggi, tekanan darah tidak stabil, dan endotel yang sangat lemah. Setelah ia memperbaiki gaya hidupnya, mengatur makan, berjalan 30 menit sehari, dan mengurangi stres, dalam waktu 3 bulan, respons tubuhnya membaik. Bukan seperti masa muda tentu saja, tapi cukup untuk membuatnya kembali percaya diri dan harmonis dengan istrinya. Intinya adalah, penurunan respons M-therapy bukan berarti tubuh sudah rusak atau tidak bisa apa-apa lagi. Sebagian besar kasus terjadi karena aliran darah tidak lagi lancar seperti dulu. Dan kabar baiknya, pembuluh darah adalah bagian tubuh yang bisa diperbaiki. Sekarang saya akan mengajak Bapak sedikit masuk ke dalam tubuh supaya kita benar-benar paham apa yang sebenarnya terjadi. Karena banyak pasien saya, terutama usia 50 ke atas, selalu berkata dengan nada bingung, "Dok, perasaan saya sehat-sehat saja, tapi kenapa kok responnya lemah? Apa karena umur?" Padahal jawabannya tidak sesederhana itu. Mari kita mulai dari hormon. Setelah usia 45-50 tahun, tubuh pria mulai mengalami penurunan hormon testosteron secara alami. Ini adalah proses yang sangat normal. Rata-rata penurunan testosteron bisa mencapai 1% per tahun. Di banyak penelitian kesehatan global, testosteron dikenal sebagai hormon yang mempengaruhi gairah, stamina, dan sinyal respons tubuh terhadap rangsangan. Bukan berarti tanpa testosteron, Mr. P tidak bisa bekerja. Tetapi kadar yang menurun membuat responnya menjadi lebih lambat, lebih mudah lemas, dan sulit mempertahankan kekuatan. Saya sering memberi contoh begini. Bayangkan lampu rumah. Waktu muda, wattnya 100 terang benderang. Masuk usia 50 plus, wattnya turun jadi 60. Lampunya masih menyala, tapi cahaya tidak sekuat dulu. Nah, banyak pria tidak menyadari hal ini, sehingga mereka mengira ada gangguan besar, padahal tubuh hanya mengalami perubahan alami. Tapi, hormon bukan satu-satunya penyebab. Faktor kedua, dan ini sangat sering saya temui, adalah sirkulasi darah. Untuk memberikan respon yang kuat, Mr. P membutuhkan aliran darah yang lancar dan tekanan yang stabil.
Sayangnya, memasuki usia 50 hingga 70 tahun, pembuluh darah mulai mengalami penyempitan akibat pola makan, kolesterol, tekanan darah tinggi, kurang bergerak, sampai kebiasaan begadang bertahun-tahun. Bahkan beberapa pasien tidak sadar bahwa gula darahnya tinggi dan membuat pembuluh darah kecil menjadi lebih kaku. Dampaknya, saat tubuh mencoba mengirimkan darah ke area tersebut, jalurnya tersumbat, alirannya lambat, dan hasilnya, ya, responnya ikut lemah. Saya ingat seorang pasien, Pak A, nama disamarkan. Beliau rajin olahraga, tapi mengabaikan tekanan darah tinggi selama bertahun-tahun. Beliau kaget ketika saya jelaskan bahwa pembuluh darah di area vital adalah pembuluh paling kecil dan paling sensitif. Begitu aliran darahnya tidak optimal, maka responnya langsung terganggu, bahkan sebelum muncul gejala lain di tubuh. Dan hal yang paling unik adalah, kadang laki-laki merasa sehat, tetapi pembuluh darahnya sudah mengalami penebalan dan kekakuan tanpa disadari. Bagian terbaiknya, kabar baik yang selalu saya tekankan kepada pasien adalah perubahan hormon dan sirkulasi ini bukan hal yang permanen. Ada cara alami untuk memperbaiki aliran darah, meningkatkan hormon secara fisiologis, dan memperkuat respon tubuh tanpa harus bergantung pada obat kuat. Bapak-bapak, di bab sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana hormon dan aliran darah berubah seiring bertambahnya usia. Tapi sekarang, kita masuk ke bagian yang sering membuat banyak pasien berkata, "Loh, jadi selama ini penyebabnya kebiasaan saya sendiri ya, Dok?" Karena kenyataannya banyak sekali kebiasaan kecil yang terlihat biasa-biasa saja, tetapi perlahan-lahan melemahkan fungsi organ vital. Dan menariknya, sebagian besar kebiasaan ini berlangsung bertahun-tahun tanpa disadari. Mari kita bahas satu persatu berdasar keluhan pasien yang pernah saya tangani. 1. Terlalu banyak duduk berjam-jam. Ini salah satu kebiasaan paling umum pada pria usia 50 hingga 70 tahun. Banyak pasien pria yang pensiun, mulai bekerja dari rumah, atau lebih sering menonton TV. Tanpa disadari, duduk lama menyebabkan aliran darah ke panggul menurun, tekanan pada pembuluh darah kecil meningkat, saraf di area panggul menjadi kurang sensitif. Dalam beberapa referensi medis internasional, kondisi ini disebut pelvic congestion. Dampaknya, respon tubuh menjadi lebih lambat. Seorang pasien saya, Pak Yusuf, 63 tahun, bisa duduk 4 hingga 6 jam tanpa bangun. Setelah saya minta ia mengubah kebiasaan duduknya menjadi tiap 30-45 menit berdiri atau jalan sebentar, ternyata respon tubuhnya mulai membaik dalam 6 minggu. 2. Kurang tidur dan kebiasaan begadang. Nah, ini juga termasuk penyebab yang sering disepelekan. Padahal, tidur sangat berhubungan dengan hormon pria. Waktu tidur itu ibarat pabrik perbaikan hormon. Ketika seseorang tidur kurang dari 6 jam per malam, produksi testosteron bisa menurun drastis. Penelitian kesehatan dari berbagai negara menyebutkan bahwa kurang tidur kronis dapat menurunkan testosteron hingga 10-15% dalam seminggu saja. Saya pernah menangani pasien yang setiap malam tidur pukul 1-2 dini hari karena menonton berita atau bermain gadget. Beliau mengeluh Mr. P sulit merespon dan sering lemas. Setelah disiplin tidur lebih awal, stres menurun dan tubuh lebih terkendali, kondisi organ vitalnya membaik tanpa obat apapun. 3. Pola makan tinggi lemak dan gula. Bapak-bapak mungkin pernah dengar kalimat, Anda adalah apa yang Anda makan. Dan untuk organ vital pria, ini terbukti benar. Makanan tinggi lemak jenuh, gorengan, santan, gula berlebih,
minuman manis, semuanya dapat mempercepat penebalan pembuluh darah. Ketika pembuluh darah mengeras atau tersumbat, aliran darah ke organ vital akan terganggu. Dan seperti yang kita bahas di bab pertama, aliran darah adalah kunci respons Mr. P. Saya pernah bertemu seorang pasien yang makan gorengan hampir tiap sore. Saat saya jelaskan kaitannya dengan penyempitan pembuluh darah, beliau baru sadar bahwa kebiasaannya selama 20 tahun punya efek jangka panjang pada respons tubuhnya saat ini. 4. Stres yang dipendam dan tidak diolah dengan baik. Ini yang sering mengejutkan banyak pria. Banyak pasien lansia yang datang dan berkata, "Dok, hidup saya sudah nyaman, saya tidak stres." Padahal, stres bukan hanya masalah marah atau panik. Stres bisa berupa kekhawatiran finansial, tegang memikirkan keluarga, beban pikiran karena kesehatan, atau rasa takut tidak mampu lagi memuaskan pasangan. Stres membuat tubuh memproduksi hormon kortisol, dan kortisol tinggi dapat menekan produksi testosteron, menurunkan aliran darah, dan mengganggu respons organ vital. Ada pasien saya, Pak Narto, seorang pensiunan. Beliau terlihat tenang, tetapi ternyata menyimpan kekhawatiran tentang masa depan anaknya. Begitu ia mulai rutin berjalan pagi, berlatih pernafasan, dan mengelola stres, respons tubuhnya mulai kembali. 5. Kurang aktivitas fisik. Aktivitas fisik bukan sekedar soal olahraga. Ini soal membuat jantung memompa lebih kuat agar pembuluh darah tetap elastis dan sehat. Banyak rekomendasi kesehatan mancanegara menyebutkan bahwa pria usia 50-70 tahun yang berjalan 30 menit per hari memiliki respons organ vital yang jauh lebih baik dibanding pria yang pasif. Saya sering menyarankan olahraga ringan seperti jalan pagi, stretching, latihan keseimbangan, atau sedikit latihan otot kaki dan panggul. Ini bukan hanya untuk kesehatan umum, tapi langsung berpengaruh pada kekuatan aliran darah ke organ vital. Bapak-bapak, penurunan respons Mr. P bukanlah masalah yang datang tiba-tiba, melainkan akumulasi dari kebiasaan selama bertahun-tahun. Dan kabar baiknya, kebiasaan adalah hal yang bisa diubah. Bapak-bapak yang saya hormati, setelah kita membahas penyebab dan perubahan yang terjadi pada tubuh, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu. Apa yang bisa dilakukan secara alami untuk mengembalikan kekuatan dan respons Mr. P? Banyak pasien lansia yang datang kepada saya dengan wajah khawatir, tapi pulang dengan senyuman, karena sebenarnya solusinya tidak sesulit yang dibayangkan. Saya ingat seorang pasien bernama Pak R, usia 63 tahun. Beliau datang sambil berkata, "Dok, saya pikir umur saya sudah lewat. Kayaknya sudah nggak bisa balik seperti dulu." Tapi setelah memahami kondisi tubuhnya dan mengikuti beberapa langkah yang saya berikan, 3 bulan kemudian beliau berkata, "Dok, badan saya lebih ringan dan Mr. P mulai nurut lagi." Artinya, bukan umur yang mematikan vitalitas, tapi pola hidup yang tidak menyesuaikan dengan kebutuhan tubuh usia 50 hingga 70 tahun. Sekarang, mari kita bahas langkah-langkah pentingnya. 1. Optimalkan aliran darah dengan aktivitas ringan, tapi konsisten. Banyak penelitian dari Hartford Health, Cleveland Clinic, hingga European Association of Urology menunjukkan bahwa peredaran darah adalah kunci utama respons Mr. P. Tidak perlu olahraga berat, cukup 20-30 menit jalan kaki, latihan ringan seperti naik turun tangga, peregangan pinggul dan punggung bawah. Aktivitas ini membantu menjaga elastisitas pembuluh darah, memperkuat otot panggul bawah, dan meningkatkan suplai oksigen. 2. Perbaiki pola makan yang menjaga fungsi pembuluh darah. Mengikuti pola makan seperti Mediterranean Diet, terbukti dalam berbagai studi mampu meningkatkan fungsi pembuluh darah dan hormon. Caranya, perbanyak sayuran hijau seperti bayam, kangkung, brokoli, konsumsi ikan berlemak seperti salmon, tongkol, kembung. Tambahkan lemak sehat dari alpukat dan kacang-kacangan. Kurangi gula dan garam berlebih. Tubuh yang mendapat nutrisi tepat akan lebih mudah memproduksi hormon dan menjaga kesehatan saraf. 3.
Latihan otot dasar panggul, Kegel untuk pria. Walaupun sering dikira hanya untuk wanita, Kegel sangat bermanfaat untuk pria lansia, terutama yang mulai mengalami respon lambat. Latihan ini memperkuat otot yang bertanggung jawab mengontrol aliran darah ke Mr. P. Banyak penelitian medis menunjukkan bahwa latihan panggul dapat meningkatkan fungsi hingga 70% pada pria dengan keluhan serupa. 4. Manajemen stres dan tidur yang lebih teratur. Sebagian besar pasien pria tidak sadar bahwa stres meningkatkan hormon kortisol yang otomatis menekan hormon pria. Teknik sederhana yang sangat efektif. Tarik napas 4 detik, tahan 2 detik, buang 6 detik. Tidur tidak lewat jam 11 malam. Kurangi kopi setelah sore. Tidur yang cukup memulihkan produksi testosteron hingga 80% di malam hari. 5. Jaga berat badan stabil dan lingkar perut ideal. Penelitian dari Mayo Clinic menunjukkan bahwa lemak di area perut dapat menurunkan testosteron dan mempersempit pembuluh darah. Target yang realistis. Lingkar perut pria ideal kurang dari 90 cm. Sekecil apapun penurunan lemak sangat membantu meningkatkan respon. 6. Jangan abaikan pemeriksaan rutin. Kadang masalah kecil seperti tekanan darah tinggi, gula tinggi, atau kolesterol dapat memperburuk respon Mr. P tanpa disadari. Pemeriksaan ringan setiap 6 bulan akan sangat membantu mencegah masalah besar. Semua langkah ini tidak instan, tapi konsistensi selama 4-12 minggu biasanya sudah menunjukkan perubahan nyata. Yang terpenting, Bapak tidak menyerah dan memberikan tubuh kesempatan untuk kembali bekerja sebagaimana mestinya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kesehatan itu bukan hadiah, tapi hasil dari kebiasaan kecil yang kita jaga setiap hari. Jadi, setelah menonton video ini, saya ingin mengajak Anda semua untuk mulai mengambil langkah sederhana yang bisa membuat tubuh lebih bertenaga dan hidup lebih nyaman. Kalau menurut Anda penjelasan tadi bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video edukasi kesehatan lainnya dari Lansia Sehat Abadi. Dan tuliskan juga kota asal Anda di kolom komentar, supaya saya tahu dari mana saja para pejuang kesehatan ini menonton. Jangan biarkan ilmu ini berhenti di Anda saja. Bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga atau teman-teman, supaya semakin banyak orang tua di luar sana yang bisa menjaga kesehatannya secara lebih aman dan alami. Ingat, kesehatan itu investasi jangka panjang. Semakin cepat kita peduli, semakin lama tubuh menemani kita dengan kuat dan nyaman. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya Dr. Indri, pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap bahagia.